tentang perkawinan di Kana ya, mukjizat perkawinan di Kana. Ini sebenarnya Yohanes 2 ayat 1 sampai sampai 11. Ibu Yesus itu ada di situ. Mereka mengundang Kristus ke pernikahan itu sebagai seseorang yang mereka kenal. Jadi bukan sebagai seorang yang besar, tapi sebagaimana umumnya orang punya hajatan, punya acara gitu ya, terus kemudian diundang beberapa kerabatnya. Salah satu dari banyak orang itu. Sehingga yang diundang itu sebenarnya bukan hanya Yesus secara khusus, tapi juga para muridnya, mereka juga mengundang ibunya. Jadi bareng-bareng gitu ya, rame-rame diundang ke acara pernikahan itu. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai guru gitu ya, tapi hanya sebagai seorang yang mereka kenal, itu dari John Chrysostom. Kemudian ketika mereka kekurangan anggur, Bunda Maria berkata kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus berkata, nah ini yang banyak sekali tafsirannya di sini, yaitu, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, bahwa saatku itu belum tiba, atau dalam bahasa Inggris, my hour is not yet come. Ketika kehabisan anggur, kemudian Yesus diminta untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan ketika Yesus tidak tidak menjawab, ya saya mau, melainkan apa yang kamu mau, tapi Bunda Maria akhirnya berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu buatlah itu. Dan akhirnya dimintalah untuk mengisi 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan sebetulnya. Jadi 6 tempayan itu untuk pembasuhan ya, menurut adat orang Yahudi, sampai penuh dengan air. Nah, 6 tempayan ini digunakan karena untuk menghindari kecurigaan sebetulnya, menghindari kecurigaan bahwa tempayan itu tidak pernah digunakan untuk wadah anggur sebelumnya, sehingga tidak ada rasa-rasa anggur gitu ya yang tersisa di dalam tempayan itu. Sebab tempayan itu berisi air, dan air itu digunakan untuk pembasuhan ya, pembasuhan atau mencuci tangannya ketika mereka makan, kemudian menemukan hal yang najis gitu ya di meja makan, mereka mencuci tangannya itu di tempayan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa daerah-daerah di situ ya, di Galilea itu susah air gitu, sehingga mereka harus mengumpulkan air dalam jumlah yang banyak dalam dalam tempayan. Yesus memerintahkan untuk mengisi 6 tempayan itu dengan penuh air, kemudian membawanya kepada pemimpin pesta atau kepala pelayan ya. Dan dia menyuruh kepala pelayan itu untuk mengecap air itu yang sudah menjadi anggur. Dan hal ini Yesus dibuat mukjizat pertama ini di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tapi kemudian Yesus kan mengatakan bahwa waktuku itu belum tiba. Karena menurut John Chrysostom, mukjizat ini seharusnya itu diminta bagi mereka yang menginginkannya, bukan oleh ibunya sendiri. Jadi mukjizat ini harusnya diminta oleh mereka yang menginginkannya. Itu memberikan pesan pada kita, seandainya kita memang butuh mukjizat gitu ya, ya kita meminta pada Tuhan gitu ya. Kemudian ada detail sedikit bahwa Yesus tidak mengisi sendiri tempayan air itu. Mereka yang butuh mukjizat, mereka yang melakukan persiapannya, sehingga mereka layak ketika mukjizat itu terjadi. Nah, demikian juga kita ya, seandainya kita memang perlu mukjizat, kita siapkan dulu sampai kita selesai persiapannya, dan biarkanlah Tuhan bekerja di situ.